Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Sunali dari Angkatan 2018, Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu pendekatan behavioral, yaitu teknik SFBC. Pengertian SFBC. SFBC adalah salah satu teknik konseling pendekatan postmodern. Terapi ini berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada masalah apa yang terjadi. Biografi tokoh-tokoh SFBC. Yang pertama, Inso Kim Ring. Inso Kim Ring merupakan Direktur Eksekutif Pusat Terapi Keluarga yang singkat di Milwaukee. Ia juga menghasilkan tulisan berupa jasa keluarga yang didasarkan pada Pusat Pendekatan Solusi 1994. Bekerja dengan masalah pemabuk 1992, Pusat Pendekatan Solusi 1992, dan Interview Solution 2002. Bagian 2. Stevie de Sever sendiri merupakan salah satu seorang senior perkumpulan penelitian di Milwaukee yang juga seorang pengarang buku terapi singkat berfungsi pada solusi beserta petunjuk-petunjuk dan cara-cara kerja SFBC. Dia mempersatukan tulisan tersebut melalui tempat-tempat kerja atau pelatihan sebagai konsultan di Amerika Utara untuk mengembangkan teori dan solusi pada praktek. Steve de Seher menunjukkan bahwa tidak perlu untuk mengetahui penyebab masalah untuk memecahkan masalah, karena tidak ada hubungan antara penyebab masalah dan solusi dari permasalahan mereka. Mengumpulkan informasi tentang suatu masalah tidak perlu diperlukan dalam melakukan perubahan. Jika mengetahui dan mengerti bahwa permasalahan tidak perlu, maka carilah solusi yang tepat. Tujuan SFBC. Tujuan umum dari SFBC yaitu membantu klien mengambil sikap dan perubahan bahasa dari pembicara tentang masalah yang ada dan membicarakan tentang solusi dengan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan kebanyakan akan berhasil mengubah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan situasi yang problematis dan menekankan kekuatan dan sumber daya klien, membicarakan tentang hal yang akan membawa perubahan. Tujuan dirumuskan melalui percakapan tentang apa yang klien inginkan untuk di masa depan, sehingga dalam SFBC klien menetapkan tujuan. Setelah formulasi awal, terapi berfokus pada pengetahuan yang terkait dengan tujuan apa yang skala tertentu, seberapa dekat klien dengan tujuan mereka, atau solusi dalam membangun langkah selanjutnya yang berguna untuk mencapai masalah di masa depan mereka yang inginkan. Tujuan SFBC. Tujuan umum dari SFBC yaitu membantu klien mengambil sikap dan perubahan bahasa dari pembicara tentang masalah yang ada dan membicarakan tentang solusi dengan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan kebanyakan akan berhasil mengubah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan situasi yang problematis dan menekankan kekuatan dan sumber daya klien, membicarakan tentang hal yang akan membawa perubahan. Tujuan dirumuskan melalui percakapan tentang apa
apa yang klien inginkan untuk untuk di masa depan, sehingga dalam SFBC klien menetapkan tujuan. Setelah formulasi awal, terapi berfokus pada pengecualian yang terkait dengan tujuan apa yang skala tertentu, seberapa dekat klien dengan tujuan mereka, atau solusi dalam membangun langkah selanjutnya yang berguna untuk mencapai masalah di masa depan mereka yang inginkan. Tahap-tahap pendekatan SFBC. Adapun tahap SFBC antara lain: 1. Membangun hubungan baik, yaitu membina hubungan baik antara konselor dengan konseling untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik-topik netral, sehingga bisa membangun kemungkinan dan kekuatan konseling untuk membangun solusi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya, yaitu memberikan pertanyaan kepada konseling sehingga mengetahui penyebab konsep diri akademiknya menjadi negatif, dan mengetahui latar belakang konseling sehingga bisa memberikan kemungkinan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk memberikan kemungkinan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk merubah konsep diri akademik menjadi positif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseling, seperti seandainya kamu memiliki nilai baik, apa yang kamu rasakan, sehingga untuk mengetahui tujuan konseling untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. Itu tadi tahap menetapkan tujuan. Yang keempat, merencanakan dan menetapkan intervensi, yaitu pada tahap ini konseling diberikan intervensi untuk meningkatkan konsep diri akademiknya, sehingga dengan mengecualikan situasi apa yang bisa membantu dia bisa menemukan solusi agar meningkatkan konsep diri akademiknya, dan dijadikan tugas untuk konseling. Yang kelima, pengakhiran evaluasi dan tingkat lanjut. Pada tahap ini konseling memberikan pertanyaan berskala untuk mengetahui peningkatan konsep diri akademik, sehingga pada saat sebelum dan setelah konseling melakukan perjanjian konseling, jika tujuan peningkatan konsep diri tersebut masih dirasakan perlu. Teknik pendekatan SFBC. Adapun beberapa teknik dari SFBC antara lain: 1. Pertanyaan pengecualian. Terapi SFBC menanyakan pertanyaan-pertanyaan expectation untuk mengarahkan konseling pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada. Expectation merupakan pengalaman-pengalaman masa lalu dalam hidup konseling. Ketika konseling pantas mempunyai beberapa harapan masalah tersebut terjadi, tetapi bagaimanapun juga tetap tidak terjadi. Eksplorasi ini menunjukkan konseling bahwa masalah-masalah tidak semua kuat dan tidak selamanya ada. Hal ini juga memberikan suatu tempat dari konsep untuk menimbulkan sumber daya, menggunakan kekuatan dan mendapatkan solusi-solusi yang mungkin bisa terselesaikan. Yang bagian 2, pertanyaan keajaiban. Meminta konseling untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuat suatu tempat untuk kemungkinan di masa depan. Konseling didorong untuk membiarkan dirinya sendiri bermimpi tentang suatu cara atau jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Pertanyaan ini memiliki fokus masa depan di mana konseling dapat mulai dan mempertimbangkan kehidupan yang berbeda, yang tidak didominasikan oleh masalah-masalah masa lalu dan sekarang, karena permasalahan hidup yang lebih di masa mendatang. Pertanyaan berskala.
Bagian 3, pertanyaan berskala. Eh, apa namanya? Pertanyaan berskala memungkinkan. Bagian 3, pertanyaan berskala. Pertanyaan berskala ini memungkinkan konseling untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Terapi SFBC selalu menggunakan pertanyaan berskala ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati, atau mood, atau komunikasi. Yang keempat, rumusan tugas sesi pertama atau FFST adalah suatu format tujuan yang diberikan oleh terapi kepada konseling untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Terapi dapat berkata di antara saat ini dan pertemuan kita selanjutnya. Saya berharap Anda dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan pada saya pertemuan yang akan datang ini tentang apa yang terjadi pada keluarga, hidup, pernikahan, hubungan antara yang diharapkan terus terjadi. Begitulah tadi contohnya. Jadi pada sesi kedua, konseling dapat ditanyakan tentang apa yang telah mereka amati dan apa yang mereka inginkan dapat terjadi di masa depan. Yang terakhir yaitu kelima, umpan balik. Para praktisi SFBC pada umumnya mengambil waktu 5 sampai 10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan atau konseling. Selama waktu ini terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseling. Di dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian dasar, yaitu sebagian pujian, jembatan, penghubung, dan pemberian tugas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apakah hari ini Ibu sedang tidak sibuk? Kebetulan hari ini kegiatan Ibu tidak ada, Nak. Oh iya, Bu. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Nilam? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Baik, Nilam. Ibu senang sekali Nilam sudah menghubungi Ibu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu. Begini, Bu, saya ingin cepat liburan supaya bisa pulang ke rumah, tetapi sepertinya tidak bisa, Bu. Pulang ke rumah. Iya, Bu. Kemarin saya ditelepon sama ibu saya. Dan saya sangat rindu dengan orang tua saya, tetapi di sisi lain tugas-tugas saya belum selesai, Bu, sehingga molor untuk dikumpulkan ke dosen dan menyita waktu liburan saya, Ibu. Dengan kata lain, Nilam ingin pulang, tetapi tidak bisa karena tugas-tugasnya belum selesai. Iya, Bu, seperti itu. Ibu bisa memahami dengan apa yang dirasakan Nilam saat ini. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita tetapkan bahwa permasalahan Nilam saat ini adalah Nilam ingin pulang tetapi tugas-tugas belum terselesaikan. Terus apa yang Nilam harapkan dari kejadian ini? Ya, kalau saya sih, Bu, saya ingin cepat menyelesaikan tugas-tugas saya, kemudian pulang, Bu. Dan perjalanan ke Bali itu juga lumayan lama, bisa sampai 12 jam, Ibu. Baik Nilam, misalkan di sini Ibu mempunyai kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan atau harapan apa yang Nilam minta. Saya ingin meminta bahwa saya harus bisa mengerjakan tugas dengan lancar dan cepat pulang, Ibu. Jika Nilam
mengatakan harus bisa mengerjakan tugas dengan lancar, apa yang akan Nilam lakukan? Ya, saya akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan kalau ada yang tidak dimengerti, saya akan tanya kepada teman-teman saya yang lebih mampu, Bu. Ibu senang sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh Nilam, dan apabila itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, Nilam pasti menyelesaikannya. Pada skala 1 sampai 10, seberapa penting keputusan ini harus dilakukan oleh Nilam? Pada skala 9, Bu. Kapan Nak Nilam mulai melakukannya? Kemungkinan secepatnya, Bu. Setelah saya pulang kuliah ini, saya akan melakukannya, Bu. Baik Nilam, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan permasalahan Nilam, yaitu Nilam ingin cepat pulang karena tugas-tugasnya belum terselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nilam ingin mengerjakan tugas-tugasnya lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kalau tidak bisa, akan tanya kepada teman-temannya lebih mampu. Ada hal yang lain yang ingin Nilam sampaikan kepada Ibu? Mungkin itu saja, Bu. Dan saya juga harus masuk kelas karena jam kuliah saya siang ini sudah mulai. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari pemaparan yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang menyenangkan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.